Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 18 Agustus 2021, saya Toto Setiadi, nomor peserta 201900754605, nomor ujian 2021202520, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan akan melaksanakan ujian kinerja PPUG Angkatan 2 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat anak-anak? Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, jadi ketua kelas Ananda Ismi, silakan pimpin doanya Ananda. Seluruhnya siap, gerak, hormat, gerak, tidak gerak, baca doa mulai. Berhubung karena masih pandemi, jadi Ananda silakan pakai maskernya. Jadi untuk kehadiran juga kita hadirnya masih 50% dari total seluruhnya. Jadi maksimal itu hanya 15 orang dalam satu kelas. Nah, kemudian Bapak minta sebelum kita mulai Ananda untuk mengeluarkan buku pelajarannya. Jadi Ananda silahkan keluarkan buku pelajarannya, kemudian alat tulisnya. Nah, selain dari alat tulis, kemudian selain dari buku pelajaran matematika, silahkan Ananda simpan dulu. Nah, baik, hari ini siapa yang piket? Oh iya, nah itu meja di belakang kenapa tuh? Karena ini ya, karena kita hadirnya hanya 50%, jadi meja dan kursi yang disediakan hanya 50% dari kapasitas yang ada. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir seluruhnya? Hadir ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu materi tentang kaidah pencacahan, kemudian aturan kombinasi. Nah, Ananda, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Yaitu tentang permutasi, kemudian notasi faktorial. Nah, jadi misalkan ini Ananda. Jadi sebelum kita masuk ke kombinasi, jadi Bapak ini ada pretest, tentukanlah nilai dari 4 faktorial, kemudian 6 faktorial, dan terakhir permutasi 3 dari 6. Ya, coba Bapak beri waktunya 3 menit untuk mengerjakan ketiga soal ini. Nah, jadi Ananda tentukan
menentukan nilai dari 4 faktorial? Siapa yang bisa? 4 faktorial, ya yang coba. Nilai dari 4 faktorial yaitu 24. Ya, didapat dari 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. ya, kemudian 6 faktorial yang kedua. Ya, silakan Laila. Nilai dari 6 faktorial sama dengan 720 dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, yang terakhir permutasi 3 dari 6. Ya, silakan Yusnul. Permutasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 6 sama dengan 120. 120. Nah, jadi Ananda, nilai dari faktorial itu misalkan ada n faktorial sama dengan n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 sampai seterusnya 3 kali 2 kali 1. Itu ya. Jadi misalnya ada 8 faktorial, maka 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Demikian untuk yang lain. Nah, sedangkan permutasi itu apa? Pengambilan sebagian atau seluruhnya dari n objek, ya, dari n objek yang ada. Jadi pengambilan sebagian atau seluruhnya dari n objek yang ada dengan memperhatikan urutan. Nah, kemarin apa rumusnya? Permutasi r dari n sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial, ya. Nah, sekarang sebelum lanjut ke kombinasi, Bapak ingin menampilkan video. Sehari-hari di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang permutasi. Nah, apa sih perbedaannya? Secara umum, perbedaan antara permutasi dan kombinasi yaitu terletak pada urutannya. Jadi, jika dalam permutasi urutan itu diperhatikan. Nah, kebalikannya nih, dalam kombinasi tidak diperhatikan. Nah, sehingga jika dalam permutasi AB itu tidak akan sama dengan BA. Sementara dalam kombinasi AB sama dengan BA. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya nih, misalnya ada seorang pelukis hanya memiliki 3 buah warna. Jadi 3 macam warna, yaitu merah, biru, dan kuning. Nah, misalnya ada seorang klien yang ingin memesan lukisan, namun menginginkan lebih bervariasi warna. Nah, lalu bagaimana caranya supaya seorang pelukis tadi bisa memenuhi keinginan dari kliennya? Nah, jadi bisa dengan cara mencampur warna-warna yang ada dan menghasilkan warna yang baru. Misalnya, warna merah ketika dicampurkan dengan warna kuning akan menghasilkan warna orange. Nah, demikian juga dengan warna-warna yang lain. Nah, apakah ketika merah dicampur kuning akan sama hasilnya dengan warna kuning dicampur merah? Nah, konsep ini akan dipelajari dalam materi kombinasi. Jadi, kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Nah, bagaimana dia untuk memberikan warna yang lebih beragam, sementara dia hanya memiliki 3 warna. Maka dengan cara apa tadi? Mencampurkan. Contohnya itu warna merah dicampurkan dengan warna kuning, hasilnya orange, ya. Nah sekarang dibalik, apakah menghasilkan warna yang sama? Ya, sama. Seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan bantuan LKPD, peserta didik mampu menganalisis kombinasi melalui masalah kontekstual dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning,
Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan kombinasi dengan benar. Nah, adapun KD-nya yaitu 3.25, menganalisis kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi pada masalah kontekstual. Kemudian KD untuk 4.25 menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang sebelum dimulai, Bapak akan membagi kelompok di sesi kita ini menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama ada di sini, kelompok kedua ada di tengah, dan kelompok 3 ada di ujung. Kita berapa orang? 15 ya, 15 berarti satu kelompok 5 orang. Ya, Pak. Ya. Jadi kelompok pertama ketuanya itu Sofia Kubri, kemudian kelompok kedua Husnul Khotimah, kelompok ketiga ketuanya itu si Leilhan. Ya. Nah, kepada Ananda silakan gabung dengan kelompoknya. Nah, jadi Ananda sudah, Bona? Jadi Ananda pembelajaran kita pada hari ini itu dengan model pembelajaran based learning, kemudian dengan bantuan LKPD. Jadi nanti Ananda berdiskusi secara berkelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD. Ya, jadi nanti Ananda silakan tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota ke kelompoknya, seperti itu ya. Nah, baik Ananda, sekarang perwakilan dari ketua kelompok, jadi perwakilan dari masing-masing kelompok, ketua kelompoknya, silakan ambil LKPD-nya. Kelompok 1. Nah, jadi nanti untuk penilaiannya itu akan dinilai tentang keaktifan Ananda, kemudian sikap, kemudian ada nanti penilaian tesnya. Nah, sekarang Ananda sebelum melaksanakan dan berdiskusi tentang permasalahan yang ada di LKPD, sekarang Ananda silakan buka dulu buku paketnya. Jadi buku paketnya silakan Ananda lihat tentang kombinasi. Jadi silakan Ananda lihat tentang kombinasi. Bapak beri waktunya selama 5 menit. Jadi silakan Ananda buka apa kombinasi itu. Silakan Ananda lihat di situ. Bapak beri waktunya 5 menit. Ananda pelajari. Ya, kelompok mana? Kelompok 1 ada berapa bukunya? Yang bawa buku ada berapa? 3, Pak. Ada 3. Kelompok 2? Kelompok 3 ada berapa orang yang bawa buku? 1 ya? Yang bawa buku paket? 1 orang. Nah, kelompok 2 boleh dipinjamkan ke kelompok 3? Ya, silakan pinjam ke temannya. 1 ber-5 kan tidak cukup. Nah, jadi besok ketika pembelajaran matematika silakan Ananda bawa buku paketnya ya. Ya, silakan baca dulu di buku paket yang Ananda bawa. Nah, kemudian di LKPD-nya ditulis nama kelompok, kemudian nama anggotanya.
Sudah Ananda? Nah, sekarang silakan Ananda perhatikan LKPD-nya masing-masing. Jadi silakan Ananda perhatikan LKPD-nya masing-masing. Buka permasalahan 1, kegiatan 1. Jadi di kegiatan 1 itu ada permasalahan. Sudah? SMK Negeri 1 Gunung Puleh akan mengirimkan 3 orang siswa untuk mewakili sekolah. Untuk mewakili sekolah dalam kegiatan apa? Perlombaan cerdas cermat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 5 orang apa? 5 orang yang dipilih untuk mewakili sekolah, yaitu Anissa, Bayu, Cici, Deriman, dan Emi. Jika Emi sudah dipastikan untuk mengikuti lomba tersebut, tentukanlah banyak cara memilih 3 orang siswa untuk mewakili sekolah. Nah, di situ ada pertanyaan 1, 2, 3. Coba silakan Anda berdiskusi dengan teman kelompoknya. Yang nomor 1-nya sudah? Sudah, Pak. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan coba yang nomor 1 itu dituliskan dulu. Jadi, misalkan A mewakili Anissa, B mewakili Bayu, dan seterusnya dengan cara mendaftar satu persatu. Maka banyaknya cara memilih orang yang mendampingi Emi untuk mengikuti lomba. Nah, Emi sudah dipastikan ikut, ya kan? Emi sudah dipastikan ikut. Berarti tinggal A, B, C, dan D. Ya. Jadi yang pertama itu bisa jadi yang ikut itu AB, ya kan? Kemudian AC, kemudian silakan lanjutkan. Coba ada berapa nanti jumlah seluruhnya ya? Coba didaftar satu persatu apa saja. Kombinasi 2 dari 4. Tapi belum tahu rumusnya kan? Kita belum ada tahu bagaimana rumus menyelesaikannya. Nah, sekarang coba Ananda buat aja di sini kombinasi 2 dari 4. Ya, coba kombinasi 2 dari 4. Dari rumus Enggak, dari sini 6 ini diganti saja dengan kombinasi 2 dari 4. Coba. Ya. Ini apa? 4 kali 2? Nah. Sudah selesai ketiganya? Sudah. Nah, sekarang Ananda dari kelompok 1, 2, dan 3, kelompok siapa yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Ya? Kelompok berapa? Kelompok 1? Ya, Pak. Ya. Siapa? Ketua. Ketua kelompoknya.
Sofia Putri. Ya, coba silakan Anda. Coba Anda kerjakan yang kegiatan 1, permasalahan 1. Ya. Seluruhnya. Jadi kegiatan 1 untuk masalah 1. Ya, perkenalkan dulu namanya, kemudian dari kelompok berapa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Putri dari kelompok 1 akan menjawab permasalahan 1. Nah, itu tadi yang ditampilkan oleh kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Jadi yang pertama, apa pertanyaannya? Apa? Dengan cara mendaftar satu persatu, maka banyaknya cara memilih orang yang mendampingi Emi untuk mengikuti lomba. Jadi kita misalkan tadi Anissa itu A, Bayu itu B, kemudian apa tadi? Cici itu C, kemudian Diriman itu D. Nah, jadi ada A, B, C, D. Kenapa E-nya tidak ikut? Kenapa E tidak ikut? Si Emi. Kan ada Emi tadi. Emi. Kenapa? Ya, karena sudah pasti terpilih. Awalnya sebenarnya kita kan memilih 3 dari 5. Itu kan, tapi ada 1 orang nih sudah pasti terpilih. Maka yang kita pilih tinggal berapa? 4. Ya, sisa yang akan kita pilih tinggal 4. Dari 4 itu yang kita ambil berapa? Kita pilih 2. Maka kalau dia cara memilihnya, jadi kalau dengan permutasi, jika urutannya diperhatikan, permutasi 2 dari 4. Kalau kombinasi 2 dari 4. Nah, lihat detailnya. Untuk yang pertama, misalkan dengan cara mendaftar satu persatu, maka banyaknya cara memilih orang tersebut untuk mengikuti lomba adalah berapa? AB, BA, CA, DA, AC, DC, CB, DB, AD, BD, CD, DC. Iya kan? Iya. Kemudian yang kedua, selesaikan masalah tersebut dengan menggunakan permutasi. Itu kan dengan menggunakan permutasi. Maka permutasi 2 dari 4. Sudah Ananda tahu rumusnya apa? Permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Nah, jika dirumuskan seperti ini, ya, permutasi 2 dari 4 sudah dapat tadi 12. Sedangkan kalau kombinasi, apa hubungan antara permutasi dan kombinasi? Di sini kombinasi 2 dari 4 dikali 2 sama dengan permutasi 2 kali 4. Silahkan untuk selanjutnya
Silakan Ananda buka permasalahan kedua, kegiatan kedua. Tidak benar ini, coba lihat Ananda. 24 kan? Ini udah benar nggak 24 jumlahnya? Iya Pak. Ini masih 20 ya? Ya, berarti ada yang kurang. Nah, itu kan kalau dengan mendaftar satu persatu ya Nanda. Coba sekarang kalau dengan menggunakan rumus permutasi, berarti ini permutasi apa? Berapa? 3 dari 4. Permutasi 3 dari 4. Coba. Silakan dengan rumus permutasi yang diambil sebagian. Nah, sekarang waktunya habis. Sekarang coba dikerjakan. Siapa yang bisa mengerjakan ke depan? Siapa yang bisa mengerjakan ke depan? Kelompok 2. Ya, silakan Ananda Husnul. Ya, hapus dulu itu ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mengerjakan permasalahan 2.
di sini temannya membuat kesimpulan kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Sudah? Ada yang ingin dipertanyakan? Ada Ananda? Nah, jadi di sini Ananda, coba perhatikan Ananda. Di sini, di situ, coba perhatikan kombinasi 2 dari 4. Tadi yang kita dapat, kombinasi 2 dari 4 itu sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2. Kemudian kombinasi 3 dari 4 itu sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial dikali dengan 6. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, 2 ini sebenarnya nilai apa? Kemudian 6 ini nilai apa? Jadi 2 yang pertama bisa jadi 2 itu 4 dikurang 2 kan? Jadi 4 dikurang 2. Kemudian atau apalagi 4 dibagi 2. Tapi untuk yang kedua kombinasi 3 dari 4, jika 2 itu adalah 4 dikurang 2, berarti 6 ini dari mana? 4 dikurang 3? Tidak kan? Nah, jika 2 itu 4 dikurang 2, apakah 6 itu 4 dikurang 3? Tidak, berarti 2 ini nilai apa? 6 ini nilai apa? Nilai dari apa? Nilai apa? Nilai apa? Nilai dari R. Ya benar, berarti 2 itu kemudian 6 itu adalah nilai dari R. Jadi dengan seperti itu benar yang sudah dirumuskan temannya bahwa kombinasi itu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali dengan apa? Dikali dengan R apa? R faktorial. Seperti itu ya? Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sekarang lanjut ke permasalahan ketiga. Coba. Jadi untuk permasalahan ketiga itu permutasi yang memiliki beberapa unsur yang sama. Jadi yang memiliki beberapa unsur yang sama. Sekarang Bapak beri waktunya 10 menit untuk mengerjakan itu. Ya. Bapak beri waktunya 10 menit untuk mengerjakan itu. Jadi dari 5 orang pria dan 7 orang wanita akan dibentuk anggota kelompok tani yang terdiri dari 2 pria dan 3 wanita. Ada berapa banyak cara berbeda untuk dapat membentuk? Ada berapa banyak cara berbeda yang dapat dibentuk apabila setiap pria dan wanita tersebut dapat dipilih? Nah, ini 3 itu 3 apa? 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan nilai 3. Ya berapa nilainya? 3 kali 2 6. Berarti
coba kelompok 3. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Ya, kelompok 3. Nama saya yang Citra Satya, saya dari kelompok 3 akan menyelesaikan kegiatan 3. Sampai seterusnya kombinasi RE dari NE. Nah, berarti ini hasilnya berapa nih? 10 dikali 35, jadinya 350 cara. Baik, ada yang berbeda? Ada yang ingin menanggapi? Ada? Untuk kegiatan 3 permasalahan ketiga, ada Anda? Ada? Tidak ada. Nah, dari kegiatan 1, 2, dan 3. Jadi nah ini. Jadi karena waktunya sudah habis, jadi di sini ada soal. Jadi pada Idul Adha tahun ini Pak Bendi mendapat pesanan 3 ekor sapi, 4 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Jumlah hewan yang dimiliki Pak Bendi dan siap dijadikan hewan kurban totalnya adalah 20 ekor, yang terdiri dari 6 ekor domba, 8 ekor kambing, dan sisanya adalah sapi. Banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan-hewan yang akan dijual Pak Bendi adalah, nah itu nomor 1. Kemudian nomor 2 bisa Anda lihat itu. Nah ini soalnya bisa Anda kerjakan dan diskusi melalui grup WA, dan ini jadi kerjakan melalui link berikut ini. Jadi coba silakan Anda buka, bisa nggak? Nah, Anda kerjakan di rumah ya, secara berkelompok, diskusinya melalui grup WA ya. Anda udah, atau linknya nanti Bapak kirim melalui WA, grup WA ya. Sudah? Nah, dari kegiatan 1, 2, dan 3, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usma Fatimah, saya dari kelompok 2. Saya akan memberikan kesimpulan dari kegiatan 1, 2, dan 3. Kesimpulannya adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi kombinasi R1 N1 dikali kombinasi R2 N2 kombinasi R3 N3 sampai seterusnya sampai kombinasi RE NE. Jadi kombinasi adalah kombinasi dengan beberapa unsur yang sama. Ya. Nah, coba Anda lihat di sini. Jadi kesimpulannya adalah, jadi Bapak perjelas kembali, kombinasi dari sebagian anggota himpunan dari anggota himpunan yang tersedia. Jadi kombinasi R dari N itu sama dengan apa tadi?
N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, lalu jika ada beberapa anggota yang sama, maka kita kalikan hasil dari masing-masing kombinasi. Nah, jadi kombinasi R1 dari N1 dikali kombinasi R2 dari N2, kombinasi R3 dari N3, sampai seterusnya kombinasi RE dari NE. Itu jika kombinasi R unsur dari N unsur yang dengan beberapa unsur yang sama. Seperti itu ya. Nah, baik. Jangan lupa tugasnya Anda kerjakan. Ya, kemudian untuk materi kita selanjutnya kita akan belajar tentang peluang, ya. Kita akan belajar tentang peluang. Nah, baik Ananda, gimana pembelajaran hari ini? Gimana? Hah? Gimana pembelajaran hari ini? Ya, jadi walaupun pandemi tetap semangat belajar ya. Iya, Pak. Ya, jadi dari sesi ini hadir seluruhnya Bapak ucapkan terima kasih. Sudah? Tetap jaga kesehatan, pakai masker dan jangan apa? Ya, hindari kerumunan ya Ananda. Ya, mungkin itu saja Ananda sebelum Bapak akhiri. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.